pemeriksaannya dari jam berapa, Pak? Dari jam 10 sampai jam berapa nih sekarang? 18.30, oke. Jadi emang agak lama karena saya ini walaupun Ibu Ratna Sarumpait adalah sebagai pengampu, tapi saya dan kakak saya juga membantu mengelola dan menjaga harta aset kakak saya. Jadi saya memberikan banyak keterangan-keterangan di sini. Oke, berapa pertanyaan mungkin tadi diajukan sama pihak Ya, penyidik? saya. Mbak, mungkin terkait dengan ini, mungkin Ibu Ratna sendiri mungkin seperti apa sih mungkin menanggapinya? Jadi gini ya, ini kan sebenarnya hal yang udah lama ya. Udah isu ini, masalah ini tuh udah terjadi dari tahun 2012. Nah, sekarang di tahun 2020 ini baru diangkat ke kepolisian. Jadi ya surprise, gak surprise juga gitu ya. Cuman mungkin saya langsung aja ya teman-teman media. Saya kan udah berapa kali juga nonton ya Sri Kamal, keponakan saya itu di interview ngomong media gitu ya tentang bagaimana ibu saya awal mulanya ini adalah ibu saya memisahkan kakak saya dari ibunya. Oke. Itu sama sekali tidak benar. Ya, dan kami punya bukti, kami punya saksi banyak kalau itu tidak benar ya. Jadi yang terjadi adalah gini. Atiyah, ibu dari pelapor ya, dia itu menggugat ke pengadilan negeri status ibu saya sebagai pengampu dari kakak saya secara diam-diam. Secara diam-diam dari pihak keluarga kami, bahkan dari suaminya. Ya, diam-diam dari suaminya menggugat ibunya ke pengadilan negeri. Oke. Nah, ya sekarang ya gimana ya? Kita semua pasti juga kalau di dalam kondisi itu sebagai kakak saya pasti akan melakukan hal yang sama. Dan akhirnya mereka berpisah. Jadi itu awal mulanya. Ya, kenapa ada gugatan ini? Nah, sekarang saya bicara kronologi ya. Tahun 2007 ayah saya itu meninggal. Kakak saya ada 2 orang sebenarnya dengan skizofrenia dan sudah dinyatakan skizofrenia jauh sebelum ayah saya meninggal. Oke, tahun 2007 kakak saya meninggal. 2008 karena ada urusan waris, ada 3 keluarga. Bapak saya kebetulan menikah 3 kali, jadi ada apa ya namanya ya? negosiasi yang alot lah pada saat itu antar keluarga. Maka pada tahun 2008 ibu saya mengajukan untuk menjadi wali. Nah itu pun mengajukan untuk menjadi wali dari kedua kakak saya, Muhammad Iqbal dan Ibrahim, itu atas musyawarah. Musyawarah saya, kakak-kakak saya, Muhammad Iqbal, dan termasuk di situ ada Atiyah. Ya, ibunya dari keponakan saya ini ya. Jadi itu 2008. Itu banyak saksi, itu banyak bukti, dan selama pengurusan dari tahun 2008 itu pengurusan untuk pengampuan itu di banyak kesempatan Ibu Atiyah juga terlibat di situ. Dan Ibu Atiyah tinggal bersama ibu saya dan kakak saya di rumah ibu saya. Oke, jadi no excuse dari tahun 2008. Kemudian tahun 2012 dia menggugat. Kenapa dia menggugat? Karena tahun 2012 itu akhirnya terjadilah perdamaian antara ahli waris akhirnya setelah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Oke, tidak lama setelah ahli waris itu sah ditetapkan oleh pengadilan agama, Ibu Atiyah secara diam-diam tanpa izin dari kakak saya menggugat ke pengadilan negeri. Itu semua ada bukti, itu semua ada saksi. Oke, jadi kalau misalnya mereka berkoar-koar di mana ini itu terserah ya. Terus apa? Oke. Oh, karena banyak sekali drama-dramanya di sini. Ya, nggak apa-apa kan kalau Iya, boleh. Oke, jadi tahun 2012 itu dia menggugat, oke. Dan satu kebetulan lagi yang menyakitkan ya buat keluarga kami, terutama kakak kami. Selain gugatan itu keluar dan dia menggugat, 3 bulan sebelum dia menggugat, kan tadi saya udah cerita, dia tinggal bersama ibu saya. 3 bulan sebelum dia menggugat, kakak saya Muhammad Iqbal baru saja membelikan rumah. Oke, dan rumah itu karena
karena waktu itu udah ada sebagian uang kakak saya tapi tidak cukup, maka dibantu oleh adik-adiknya. Okay. Dan ini semua diketahui. Ini semua diketahui oleh Ibu Atia. Ya, kalau waktu itu keponakan saya karena memang masih kecil, jadi dia belum tahu apa-apa. Oke. Jadi setelah itu ya saya kembalikan lagi ke rekan media. Apa yang akan kalian lakukan, misalnya sebagai seorang pasangan, suami atau istri, apabila itu dilakukan oleh pasangan kalian. Jadi itu menjawab kenapa perpisahan itu terjadi. Itu sangat mengganggu saya banget ketika dia bilang ibu saya memisahkan, sedangkan saya ada di situ. Saya salah satu saksi juga gitu melihat semua kejadian itu. Ya. Top. Pertanyaan dari Hugo sendiri kan bertanya bahwa dia cuma pengen tahu kejelasan harta bapaknya yang nggak dibeberkan katanya sama Ibu Ratu itu seperti apa sih, mungkin dia cuma minta itu doang gitu Kak kalau kata tadi. Langsung itu. Oke. Oke. Apa? Oke, hartanya masih ada, masih dikelola. Oke, saya sulit nih kalau ngomongin runut karena ini ada menjelimet ya. Oke. Jadi dari tahun 2012 setelah menggugat, oke, kakak saya tinggal bersama ibu saya. Kakak saya dibantu oleh ibu saya sebagai seorang pengampu tetap memberikan biaya kehidupan untuk anak-anaknya dan membiarkan rumah yang dia beli untuk ditinggalkan oleh anak-anaknya dan istrinya itu. Ya, dari tahun 2012 sampai tahun dia bilang 2021. Oke, itu tetap dibiayain tiap bulan. Makanya tadi juga lama di kantor polisi saya kasih bukti pengiriman, ada bukti-bukti transfer dan lain-lain. Oke. Semenjak itu walaupun kami tetap berbuat sebagaimana seharusnya memenuhi tanggung jawab dari Muhammad Iqbal, kami tidak melihat ada itikat baik dari Atia. Dia tidak pernah mencoba untuk merekonsiliasi atau apapun lah. Oke. Dalam kondisi yang seperti itu, ada nih keluarga ini, entah si keponakan saya disuruh ibunya atau apa, minta nih, mana, kita pengen lihat, oke? Dan mintanya, oke, mungkin pernah lewat lisan, tapi pernah juga melakukan lewat somasi. Oke, ini ayahnya masih hidup, oke? Ayahnya masih hidup, belum meninggal loh, alhamdulillah. Ya, kenapa dia harus mempermasalahkan itu? Sedangkan semua biaya kehidupan itu ditanggung oleh secara bertanggung jawab oleh ayahnya. Oke. Kemudian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 memang ada upaya-upaya dari kakak saya untuk bercerai secara hukum. Oke. Ini kan dari tadi saya dengar juga kamu bilang ibu saya, neneknya mencoba untuk memisahkan. Gini, dia kan di bawah pengakuan ya. Tentu saja semua tanda tangan itu harus melalui pengakunya, ya ibunya. Oke, kan walinya. Jadi beberapa kali Muhammad Iqbal melakukan upaya gugatan, namun gagal. Kemudian dikarenakan dia tidak cakap hukum. Oke. Hingga akhirnya pada gugatan tahun 2021, saya lupa itu gugatan ke berapa, itu dari tim kuasa hukum juga ya, Bang Masmi waktu itu menyampaikan ke pengacara dari pihak Ibu Atia untuk ya udah tolong dari pihak kamu dia menceraikan. Oke. Itu tahun 2021 enggak? Disampaikan oleh pengacara Ibu Atia kepada pengacara Muhammad Iqbal, Ibu Atia siap asal ada catatan beberapa aset itu balik namakan ke pihak mereka. Di pihak ke Mbak Atiahnya atau pihak? Saya lupa apakah pihak mereka, apakah itu anaknya ataukah itu Atiahnya saya lupa, tapi ke pihak mereka. Oke? Udah. Yang melanjutkannya lagi, sebenarnya pada tahun 2021 itu Ibu Atia tadi punya bukti, ya, sudah menikah lagi, sudah punya suami. Oke, dan kami juga entah tinggal entah menggunakan fasilitas atas rumah yang dibeli oleh kakak saya untuk anak-anaknya. Oke, ada bukti ya berupa foto, berupa WhatsApp yang bisa saya serahkan kepada kepolisian tadi pada saat
posisi saya tadi kaget, mungkin tadi tidak disampaikan waktu itu sama pelapor tentang hal seperti itu gitu kan. Ya udah, terus apa lagi? Gue udah ngomong dari pagi loh jam 10. Kebayang ada wartawan yang Katanya ngomong selain lagi. rumah itu juga ada mobil yang dibelikan. Ya. Itu tapi atas nama Kak Atika. Hah? Gitu. Atas nama Kak Atika? Oke. Kak Atika, coba ya mana ya? Tadi habis diwawancara di Iya. Ya. Ya banget lagi. Ya, Ibu RS memberikan rumah dan mobil atas nama Atika Hasiola. Atika Hasil gua. Ketika setelah ayah saya diambil mobilnya pun diambil Atika, dia ngancem kalau mobil nggak dibalikin katanya mau dipolisikan. Oke, nih, ini kan kamu masih kecil ya, padahal ibunya tuh tahu persis, karena mungkin waktu itu masih 10 tahun, dia mana tahu apa-apa sih, ya kan, pasti dia mendapatkan informasi. Oke, pada saat itu, setelah diberikan rumah, kakak saya beritikat dibantu oleh ibu saya untuk memberikan mobil, lengkap dong, ada rumah, ada mobil, oke. Tetapi, karena waktu itu mau pakai nyicil, pakai apa kredit mobil, kakak saya kan nggak bisa. Ibu saya kenapa gitu waktu itu ya, mungkin karena usia atau apa saya lupa, akhirnya menggunakan nama saya, oke, untuk cicilan tersebut. Oke, saya kasih lo cicilan tersebut. Tapi kan sebulan atau berapa lama setelah itu masuk gugatan ini, kakak saya habis itu langsung pisah. Dan mobil itu buat dia. Terus ngapain ada nama saya di situ? Akhirnya saya lapor untuk membatalkan. Ya of course dari pihaknya menolak. Jadi seperti itu kawan-kawan. Ada tindak pengancaman tadi yang dibilang diancam segala macam. Tidak diancam, tapi namanya kredit ya, kredit mobil. Pasti kan ketika meminta, saya tanpa with all due respect sama orang kredit ya, tapi kan ada cara-caranya mereka, ya kan, agar diserahkan barangnya. Mungkin bagi mereka itu ancaman, tapi itu bukan suruhan saya. Saya hanya bilang menyampaikan kalau kredit itu disetor, silahkan diambil. Dan yang mengambil itu udah bukan urusannya, itu dari pihak bank menyuruh meminta ya itu untuk diambil. Di podcast Sorry ya, saya agak batuk gede banget. di podcast Ibu Ratna kamu katanya ngurus malikot tapi kemudian cucu-cucunya nggak datang tiba-tiba nagih segala macam. Memang kan selama ini selama diurus sama Ibu Ratna anak-anaknya itu nggak datang. Ya kalau dihitung dengok itu ya ada mungkin kayak itu ya hanya beberapa kali ya, saya nggak tahu ya, saya nggak dari situ ya, saya nggak di situ, tapi kebanyakan yang saya tahu itu ada kebutuhannya, minta A, minta B, minta ini, bukan yang kayak ayahku sakit loh, ayahku perlu ditemani loh, ayahku perlu dikasih sayang loh, itu yang saya tahu. Ada upaya dari Kiki sendiri buat sini ayah sama aku Iya, emang pernah? Oh, aku bertanya, apa aku bertanya? mungkin ada tawaran kayak gitu dari Setahu saya enggak. Gini loh, kan dibilang ayah saya, yang saya baca ya di media tuh kayak seolah-olah kayak kakak saya ini disekat gitu loh, astagfirullahaladzim, bukan maksudnya seolah-olah seperti itu, susah bertemu, susah ini. Kakak saya juga keluyuran terus setiap hari, ya nggak tiap hari, layaknya normalnya orang. Jadi anytime mau ketemu atau kakak saya mau ketemu, bisa aja. Cuman mungkin pada saat yang lain terakhirnya ada ketegangan terjadi. Sekarang ibu mana sih? Sekarang saya nanya ya, mungkin ya saya sih kalau lagi itu, sorry, saya akan melakukan hal itu. Saya akan bersikap kalau itu terjadi sama anak saya. ternyata mengeluhkan pengennya Kiki sendiri nggak buat masih tahu ini loh daftar aset bapak kamu yang pengen kamu tahu. Oke, sekarang ini kan semua tergantung cara berpikirnya ya. Ini gini loh, ibarat kita pusing gara-gara sakit gigi, ya. Tapi yang diobatin obat sakit kepala. Ini nggak diobatin, ya. Nah ini kan ada satu masalah, ada satu penyebab nih. Ini sih satu penyebab ini, dia tidak ada upaya untuk membenarkan hubungan antara manusianya. Jadi ketika tiba-tiba ditanya harus begini, dan memang belum haknya secara hukum untuk tahu pun, bukan kewajiban juga Ibu Ratna untuk sampai untuk memberikan.
Jadi ya udah. Coba suruh ibunya minta maaf, benar-benar diluruskan dulu secara hukum status pernikahannya, minta maaf. Itu kalau dari pihak saya ya, pasti pada pihak mereka kan ada beda versi ya, nggak akan habis-habis. Berarti Kak, menurut Kak, kan pihak sana selalu mencintai dan Kakak ada alasannya semua itu jelas. Iya. Berarti bisa disebut mengada-ngada nggak sih kalau klarifikasi yang mereka lakukan itu seperti apa? Saya bilangnya ini kelanjutan dari tahun 2012 aja. Upaya yang dilakukan sebelumnya. Artinya dari setelah ini kan menguap viral gitu kan maksudnya sih ya kan saat kejadian itu masih kecil gitu dan sekarang pun masih berumurnya jauh gitu ya kan di bawah kakak gitu mungkin ada obrolan ini yang baik mungkin dari apa dari kedua belah pihak dari kakaknya juga atau dari mesinnya juga masih kan Dari musimnya nggak ada ke saya. malah emang ngomong di media aja berarti Ya kalau cuma datang ngomong dikit, akhirnya bertengkar, besoknya langsung somasi. Dia udah pernah mensomasi beberapa kali loh. Kak, kalian ada ini Dua kali tanggapan dari pihak Kakak gimana Kak? Kan Ya udah banyak sekarang sering begini, juga. kita secara hukum aja ada kewajiban. Apakah Ibu Ratna Sarumpait berkewajiban meminta apa yang diminta? Apakah menyalahkan hukum atau tidak menyalahkan hukum? Ya selama itu tidak menyalahkan hukum, ya itu bukan kewajiban Ibu Ratna. Ya kan? Makanya ini kan urusan keluarga. Ya emang harus baik-baik dulu keluarganya. Gitu. Baik Mas Billy, tahu nggak sih masalah ini? Tahu lah. Gimana responnya dia terkait anak Ya yang sedih seperti lah. itu segala macamnya? Ya sedih ya, tapi ya udah. Ya udah. Kita ya dia sedih udah dari tahun 2012 juga sih sebenarnya. Ya udah. Menyayangkan kayak sudah lewat kok sekarang masih lanjut lagi. Ya saya nggak tahu apa isi perasaannya. Saya nggak mau pendapat tentang. Ibu juga sempat proses cerai ya? Iya. Sejak 2012 itu Dan sampai 2021. oh apa dia ngomong apa lagi sih? Lantaran. iya nggak dikasih nafkah. sejak 2021 Ini saya dari tadi ngomong santai sama gue sih santai ya. Ya soalnya bisa gue santai. Oh, nggak bilang. kita nyantai dulu Iya. Itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Ya, jadi gini loh. Harta Muhammad Iqbal, kakak saya ini kan berupa tanah kebanyakan ya. Mungkin ada 2-3 item yang bukan tanah. Dan itu juga value-nya nggak dalam tanda kutip nggak seberapa gitu ya. Nah, ada beberapa item dari berapa item? Enggak, dari yang Muhammad Iqbal. Ada 2 atau 3. Yang ada. Dari beberapa item Muhammad Iqbal, yang Iqbal pribadi itu ada 6 atau 7 ya, aset tanah ya. Dan ada sebagian yang sudah terjual dari tahun 2011, makanya bisa beli rumah ya kan, buat anak istrinya. Itu ada penjualan yang terakhir penjualan aset itu di tahun 2016. Oke, itu udah tahun yang lalu. Nah, namanya keuangan kakak saya ini kan nggak bekerja, jadi bertumpu pada penjualan asetnya dan juga topangan dari adik-adiknya, dari Ibu Ratna juga ya. Jadi selama kurun waktu dari ayah saya meninggal tahun 2007 sampai 2021, walaupun sebisa mungkin Muhammad Iqbal membiayai anak-anaknya dengan biayanya sendiri, tapi karena ada keterbatasan, maka ada sering sekali terjadi waktu-waktu di mana harus ditopang oleh adik-adiknya ya, untuk keperluan dia pribadi dan untuk juga anak-anaknya. Oke. Penjualan aset terakhir adalah tahun 2016 ya, udah lama. Setelah itu masuk COVID dan lain-lain, dan asetnya aset tanah. Aset tanahnya lokasinya juga nggak yang mudah. Oke, ada di Lombok, ada di mana. Dimana kalau misalnya teman-teman tahu penjualan tanah itu nggak mudah, nggak kayak jual pakaian
di Shopee gitu. Penjualan itu tidak mudah dan kami selalu berupaya. Oke, dari tahun 2016 itu otomatis kan berkurang keuangannya, ditopanglah sama adik-adiknya sampai akhirnya tahun 2021 adik-adiknya ini kan juga punya urusan masing-masing. Ada yang keadaan keuangannya juga tidak baik, ada yang harus memprioritaskan urusan untuk hal lain, sehingga pada tahun 2021 ditambah kejadian di mana yang seperti tadi saya ceritakan, hal-hal yang menurut saya menyinggung, menyakiti kakak saya dan pihak keluarga, di mana dia menolak untuk menceraikan kakak saya padahal dia udah menikah dengan laki-laki lain. Jadi adik-adiknya ini nggak tahu alasan apa juga untuk membantu gitu kan, karena ada prioritas lain juga yang harus didahulukan. Muhammad Iqbal ada uang dari penyewaan kos-kosan lah ya, tapi uang yang dia miliki itu hanya cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Oke, pengobatannya dia dengan murah gitu. Udah. Sekarang apakah saya jadinya nggak bertanggung jawab? Padahal kan dia punya ayah baru gitu ya kan. Enggak, saya nggak bilang ayah baru itu lantas yang menjadi tanggung jawab, enggak. Ya, tapi kan ada ibunya yang masih sehat juga, Iya. ya kan? Saya kerja juga kok, saya patungan juga kok sama suami saya, gitu. Saya banyak teman-teman di sini juga patungan sama suaminya kan? Nggak sampai anaknya telantar, ya kan? Apalagi dia menikah lagi dengan laki-laki, kan? Ngurusin laki-laki itu lebih berat loh daripada kerja. Iya. Ayo ngaku. Berarti kan kalau dilihat dari cerita gini artinya dari pihak ibunya yang ingin menguasai dari harta. Nah, itu kembali kepada Persepsi ya. menilai sendiri. Mengingat si Husin kan masih belum di bawah umur ya pada waktu itu ya. Maksudnya masih belum dewasa gitu kan. Yang cerita-cerita itu gitu kan. Nah, ketika sekarang sudah dewasa didorong lah sama Saya ibu. nggak bisa menjadi. Saya hanya menceritakan kronologis biar media masyarakat dari. Kak, terakhir ketemu kapan? Apa? Terakhir ketemu kapan sama keluarga ngumpul gitu? Udah lama banget. Saya nggak ingat. Udah nggak ada komunikasi sama sekali berarti sama keluarga? Enggak, mereka nggak pernah lihat. Berarti kan sendiri tapi ada kekecewaan sama Husin ya. Artinya kan dia sebagai kan masih sedarah gitu kan, maksudnya sama keponakan sendiri gitu kan. Tapi kok seperti ini gitu ya. Kekecewaan enggak ya. Maksudnya gimana pun juga dia keponakan saya. Dia anak dari bapak saya. Dari kecil juga kita tuh tinggal satu rumah juga, jadi saya tahu dia dari kecil. Dan saya tahu betapa sayangnya bapaknya sama anaknya. Ya, cuman kan kita sebagai orang dewasa bisa melihat, dia bisa berpikir seperti itu. Mengapa? Ada ajangan mungkin damai aja gitu Pak Tika membuka peluang Damai aja. Damai itu kayak gimana? Mbak? Katanya mereka mau secara kekeluargaan aja. Tadi silakan menyelesaikan secara keluargaan asal dilakukan dengan komunikasi yang sopan, ya. Satu, jangan nggak sopan, nggak somasi, gitu ya. Kemudian juga akar permasalahannya juga dibenahi terlebih dahulu, gitu. Sekarang kan idealnya gini loh Mbak, ngurus aset kata saya gitu ya. Aset tanah itu kan bukan cuma harta aja, tanggung jawab banyak, bayar PBB-nya apa segala macam itu juga nggak mudah, usaha untuk jual apa segala macam juga nggak mudah. Karena langkah indahnya sebenarnya kalau bukan baik-baik aja, justru anak-anak yang udah pada dewasa ini ya ngebantuin dong uang mereka. Ya kan, nggak cuma datang mana list aset, nggak cuma kayak gitu. Artinya ada dua ya, banyaklah cara-cara yang lebih sopan, lebih manusiawi sebenarnya bisa dia lakukan.